Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel Sajak Volta guys. Ini habis hujan-hujanan. Saya akan mengunggah ukuran defrost di sebuah kulkas. Oke. Defrost ini ada ukurannya. Tapi saya akan cerita dulu ini. Di dua pintu ini. Mungkin sudah saya pernah cerita bahwa seumur-umur sedunia ini mungkin baru saya yang pernah mengganti heater kaca ini dengan elemen setrika. Jadi dulu ini kan saya di toko gampang nyarinya elemen setrika ini kan 15.000, kemudian dilurusin karena pembekuan terus. Ini tentu ditambahin panasnya pun kalau salah di sistemnya ini tetap saja pembekuan yang terjadi. Ini kulkasnya gosong ini di bawah evap. Jadi kalau tidak benar di sistemnya ini akan selalu pembekuan di kulkas dua pintu. Jadi walaupun heater ini mau digedein, mau dikaya-kaya apa, ini kalau di sistemnya tidak benar ini sudah pasti akan tetap membeku. Sebenarnya di sistem ini hanya sederhana sekali. Ada timer, defrost, fuse, dan heater. Kalau 4 titik ini ada kesalahan salah satu, ini sudah pasti ini bermasalah. Tapi saya akan unggah, misalkan salah timer 31 masukin 41, sudah pasti ini beku. Atau sebaliknya 41 Anda kasih 31, ini sudah pasti rapat sehari ini saja ini heater langsung tidak bekerja, kemudian evap ini langsung rapat. Jadi ciri-cirinya kalau heater tidak bekerja 1 hari saja sudah rapat evap, apalagi 2 hari bahkan 3 hari. Itu seperti itu. Jadi di sistem no frost ini kebaca sebenarnya. Kalau 1 hari kok pembekuan lagi, paginya rapat lagi, ini sudah pasti heater tidak bekerja. Hanya saja ini apakah fuse, defrost, heater, dan timer. Ini kan diantaranya 4 titik. Saya akan mengunggah yang namanya defrost. Pernah saya unggah. Ukuran defrost ini tentu ada ukurannya. Ini khusus para pemula ini. Mungkin yang belum tahu kebetulan jadi tahu ini. Ukuran defrost ini ada ukurannya masing-masing. Karena tentu ini yang di depannya ini wattnya tinggi. Misalkan heaternya 2 di tengah, sheet by sheet ini 2, misalkan di tengah 1 di bawah 1. Ini defrost ini tentu tidak seperti ini. Ini pelatnya tipis sehingga hitungan hari ini akan melendung ini. Akan kebakar ini pelatnya. Jadi nggak kuat ngumpanin si heater wattnya 2 ini besar-besar. Sedangkan kulkas besar ini, evap besar ini, elemen panasnya ini lebih besar. Filamennya ini lebih besar, panasnya lebih, wattnya lebih tinggi, ampernya lebih tinggi. Jadi harus memakai ukuran yang berbeda ini, apalagi ini dua heater di tengah kemudian di bawah. Ini harus jangan memakai defrost seperti ini nih. Sudah pasti di dalam ini akan pecah ini, hitungannya hari ini. Jadi defrost pun ada ukurannya masing-masing. Saya akan kasih tahu. Kalau yang heaternya 1 misalkan seperti biasa, kulkas 2 pintu biasa, walaupun seperti ini ngikutin pendingin, itu wattnya kecil, kayak LG, terusan ada itu yang lain, ini wattnya kecil, itu masih menggunakan defrost yang seperti ini. Tapi kalau sudah kulkas gede, pintu 2 nih bahasa saya ini, buka kanan kiri ini sudah heaternya ini 2 ini. Wattnya ini karena ini ketemunya 1 jalur di defrost, kiriman dari defrost, ini wattnya ini 2 ini gede, makanya si defrost ini harus tidak memakai ini. Karena ini pelatnya saya sudah kasih tahu, ini tipis sekali, bakalan sehari, 2 hari, 3 hari saja sudah melendung ini plastik karena gosong.
Jadi ada ukurannya masing-masing. Tergantung di depan defrostnya. Kalau heaternya 2 misalkan, gede-gede, kawatnya ini lebih besar-besar ini. Ininya pun lebih besar ini, seat by seat ini ada. Jadi kawat di dalam ini lebih besar ini di dalam kaca ini. Kemudian kaca ini pun lebih besar. Ini wattnya tentu lebih besar. Ini umpan dari si defrost. Fuse-nya pun lebih besar, bukan fuse seperti biasa. Kayak seperti ini saya kasih tahu ini fuse setrika misalkan untuk 300 watt. Ini seperti ini kira-kira. Bukan untuk fuse seperti ini. Ini sudah pasti kalau fuse biasa ini langsung putus hitungan hari ini. Kalau si heaternya ini 2. Tentu kalau seat by seat ini atau evap panjang atau turun ke bawah ini menggunakan defrost yang seperti ini. Kalau saya bilang ini defrost keong, jadi ini nempelnya di pipa seperti ini. Ini kena dingin di pipa ini, di evap paling atas, kemudian akan ngirim ini ke fuse. Kemudian lagi langsung ke heater 2 ini. Oke. Anda lihat ini. Masangnya seperti ini di pipa. Ini defrost ini ada ukurannya masing-masing. Ini pemula khususnya ini. Kalau tadinya menggunakan defrost seperti ini, Anda ganti seperti ini, Anda habis ini enggak 1 minggu bakalan balik lagi, beku lagi karena ininya meledak ini di dalam. Kropos ini gosong, enggak kuat ngumpanin heater 2 ini. Kecuali menggunakan sistem konektor atau omron dirubah dengan trafo kecil hanya untuk ngumpan, mindahnya gesernya pakai relay omron, ini bisa kalau tidak ada. Oke. Jadi namanya ini defrost keong kalau saya khusus kulkas gede ini. Ada ukurannya masing-masing. Tentu di dalamnya ini pelatnya berbeda dengan defrost ini. Ini berbeda ini. Atau defrost ini jauh karena ini wattnya khusus ngumpanin watt tinggi. Atau ngumpanin makanin si heater wattnya gede. Jadi ini pelat yang di dalam ini lebih besar daripada pelat ini, lebih tebal. Kalau ini sudah pasti pakai yang ini sudah pasti hitungan hari ini akan melendung dan gosong lagi. Jadi ini yang namanya defrost keong. Ini para pemula kalau menginjak pas kebetulan Anda servis pembekuan kulkas besar misalkan pintu 2 kanan kiri misalkan ada seperti ini di pipa, ini yang namanya defrost keong. Jadi Anda jangan ganti seperti ini. Dan ciri-cirinya defrost ini menggunakan heaternya ini besar karena wattnya besar. 2 ini di tengah 1, kemudian di bawah 1 seperti ini. Kabelnya juga tebal-tebal seperti ini. Ini kabelnya berbeda ini karena wattnya tinggi ini. Ini para pemula takutnya ntar pas kebetulan dari 1 pintu melangkah diperintah orang, kemudian kulkas gede. Anda jangan bingung ini kalau pembekuan. Anda cari titiknya. Kalau ini meledak di atas, apalagi ini nyetrum, sering nyetrum ini kalau sudah retak karena rusak. Ini kena air ini sering nyetrum. Jadi ciri-cirinya ada juga ini defrost yang ini nih. Ternyata defrost ini ada ukurannya masing-masing. Tentu ini diingat. Tentu heaternya pun lebih besar wattnya. Atau 2 misalkan. Yang jelas besar-besar ini watt si heaternya ini. Jadi ini berbeda yang seperti ini. Ini pemula akan tahu ini kalau misalkan pas kebetulan ada barang jenis seperti ini di evap. Ini sudah pasti heaternya 2. Dan jangan main-main ini ada ganti defrost seperti ini. Pasti balik lagi. Kalau rusaknya defrost, Anda ganti defrost seperti ini, sudah pasti balik lagi pokoknya.
Itulah sebuah konten guys. Mudah-mudahan walaupun sepele seperti ini untuk pengalaman kalau Anda belum mengalami. Oke? Jadi ini penting ini. Kebetulan yang belum tahu misalkan jadi tahu. Yang namanya defrost ini ada ukurannya. Ini yang jelas yang saya tahu ini ada 2 macam. Jadi yang seperti ini khusus watt besar, heaternya 2 dan heaternya ini wattnya besar-besar. Kemudian yang seperti ini yang standar biasa. Jadi heaternya ini kecil, kaca biasa ini. Jadi ini mudah, tidak gampang kebakar pelatnya guys. Itulah sebuah konten guys. Walaupun sepele seperti ini nih, saya ngasih tahu kepada Anda supaya Anda tidak bingung. Kalau di kulkas budget ada seperti ini namanya defrost. Kalau pembekuan cek heater, ukur semua, kemudian timernya benar, ini ada seperti ini, kemudian nyetrum bodi ini retak, Anda ganti saja yang seperti ini. Jangan yang seperti ini, Anda akan balik lagi guys. Malam guys.